Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Tulandari dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum iktiologi dengan kakak asisten Rahayu Gia. Pembedahan dilakukan dengan memotong sebagian badan dari ikan. Menggunakan pisau karter dan gunting. Bagian mulut. Makanan masuk melalui mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Bagian lambung. Lambung terjadi di pencernaan secara kimia. Fungsi dari lambung ini sendiri di antara lain adalah untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar, untuk mengaduk makanan dengan ekstraksi atau getah lambung. Yang ketiga, untuk menggosongkan lambung yang kemudian diteruskan ke usus. Selanjutnya, bagian empedu. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat, oval atau memanjang, warna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu yang berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan organ tempat menyimpan sekresi dari hati. Bagian hati. Hati merupakan organ penting yang mengsekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang yang berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati adalah menghasilkan darah empedu. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan D, penyimpanan lemak dan glikogen, dan sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah. Usus. Usus adalah tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Panjang usus ikan herbivora lebih panjang dari ikan karnivora. Setelah makanan diserap di dalam usus, kemudian disalurkan ke anus. Bagian anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ikan jantan dan ikan betina. Tujuan praktikum untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal maupun eksternal, serta memahami fungsinya. Sistem reproduksi sendiri dideskripsikan sebagai proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesiesnya. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi seksual. Reproduksi seksual tidak memerlukan pembuahan dari sel jantan, sementara seksual membutuhkan gamet jantan untuk membuahi gamet betina. Di sini kita bisa melihat perbedaan gonad jantan dan gonad betina. Perbedaan gonad jantan dan gonad betina: kalau jantan memiliki gonad berupa testis, yaitu sepasang testis, kemudian kalau dari betina mempunyai sepasang ovarium. Nah, bentuknya berbeda-beda teman-teman. Gonad jantan, spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma, kemudian mengalir ke saluran kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa akan dikeluarkan, dan letak saluran kencing berhubungan dengan anus atau anal. Testis merupakan organisasi reproduksi internal pada ikan yang biasanya pada gonad betina. Ikan betina memiliki gonad, yaitu sebagai organ reproduksi, yaitu berupa sepasang ovarium, trespas ovarius, yang biasanya berbentuk vagina dan memanjang, yang memiliki warna kekuningan pada saat matang. Tentunya memiliki fungsi untuk merasakan kocoum atau sel telur. Ciri-ciri dari ovarium yaitu berbentuk lonjong pada saat belum matang,